Ya, kembali bersama kami di MNC News Prime dan kita masih berbincang dengan Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, Septa Chandra, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Reza Indragiri, pakar psikolog forensik, dan juga Erman Umar, kuasa hukum BRIP KRR. Saya langsung ke Bang Reza bahwa ketika Baradae bersaksi, ya, siapapun tentunya bersaksi, mereka adalah tadi sudah berjalan di tracknya masing-masing, sudah diberhentikan seperti itu, tidak lagi menjadi ajudan, tidak lagi menjadi anggota polisi. Dengan kata lain bahwa Bang Reza, kita lihat misalnya Baradae, kecil kemungkinan untuk berbohong atau membuat skenario baru karena akan percuma. Termasuk bagaimana kita melihat hari ini Baradae agak berkaca-kaca. Bagaimana Anda melihat sosok Baradae untuk hari ini? Pada akhirnya nanti majelis hakim akan menilai bahwa ada aggravating factors dan ada mitigating factors. Artinya ada hal-hal yang memberatkan dan ada hal-hal yang meringankan pada masing-masing terdakwa. Baik. Menurut saya Brigadir E sudah memulai tanda petik pertandingan ini dengan sangat baik. Oke. Yaitu alih-alih mengajukan permohonan maaf secara bersyarat seperti yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, Baradae justru menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya tanpa syarat dan ketentuan berlaku, bersedia untuk mengakui perbuatannya, kooperatif, dan seterusnya. Oke. Itu sudah menjadi sebuah kesan awal yang sangat positif. Tinggal lagi bagaimana pada pertandingan dalam kurung sesi-sesi sidang berikutnya, Baradae terus-menerus bisa menunjukkan gesturnya sebagai sosok yang katakanlah humanis, yang peduli pada sejawat, yang punya hati, yang mengakui perbuatannya, dan mudah-mudahan kalau andaikan Baradae tetap divonis bersalah, rangkaian perilaku sedemikian rupa akan menjadi faktor yang meringankan bagi yang bersangkutan. Oke, dengan kata lain Bang Reza bahwa hukuman untuk Baradae mungkin akan paling ringan di antara yang lain. Hitung-hitungan di atas kertas menurut saya dibandingkan terdakwa lain dengan gestur yang sangat positif yang sudah diperagakan oleh Baradae, saya cukup optimis hukumannya akan lebih ringan kalau dia divonis bersalah. Untuk RR sendiri, bagaimana Anda melihat posisi RR untuk hari ini setelah pernyataan Baradae tadi? Berdasarkan pemberitaan di media, RR menurut saya bukan sosok terdakwa yang banyak menyampaikan pernyataan kepada publik, baik langsung maupun via penasihat hukum. Jadi kesannya masih 50-50 lah. Apakah 50-50. Dia kalau divonis bersalah akan mendapatkan peringanan atau pemberatan, saya belum bisa baca, masih 50-50. Tapi coba lagi kita bandingkan dengan Kuat Maruf misalnya, yang cukup sering muncul di media, namun sayang beribu sayang dengan pernyataan-pernyataan yang acap kali merugikan dirinya sendiri. Nah, saya khawatir ini ada 3 sosok yang representatif. Baradae, tadi saya katakan kemungkinan akan mendapatkan peringanan hukuman. RR yang mungkin masih 50-50, dan Kuat Maruf yang saya khawatir justru akan mendapatkan pemberatan sanksi. Andai mereka semua divonis bersalah. Oke, baik. Saya ke Bang Septa. Bang Septa, bahwa kita tadi analisa Bang Reza seperti itu, kita pun berbincang ya secara offline tadi hampir sama. Bagaimana Anda melihat bahwa apa yang dimainkan Baradae saat ini begitu baik dengan tadi kemungkinan ya bebas tentunya agak sulit, tapi ada keringanan hukuman dengan apa yang dilakukan Baradae sejauh ini? Ya, saya sepakat bahwa secara hukum memang kemungkinan hukuman lebih ringan itu terhadap saudara Eliezer itu sangat besar sekali kemungkinannya. Karena kenapa? Pertama memang statusnya kita ketahui sebagai justice kolaborator, satu itu, yang kedua juga dari proses penyidikan sampai persidangan dia konsisten mengungkap semua tabir-tabir yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Bahkan ini disampaikan lagi di muka persidangan, ini kan menjadi fakta persidangan yang kemudian memberikan keyakinan pada hakim dan menguatkan juga dakwaan daripada penuntut umum tersebut gitu loh. Tentu posisi seperti ini akan menguntungkan bagi saudara Eliezer sebagai justice kolaborator yang sanksi pidananya nanti akan lebih ringan. Tetapi saya sepakat paling ringan mungkin nanti. Paling ringan, setuju gitu. Tapi saya sepakat bahwa kalau bebas, feeling saya agak sulit mungkin ya, karena memang tadi saudara Eliezer sendiri juga kata saudara Roni bahwa setelah mengakui dan menerima konsekuensi atas perbuatannya tersebut, kalau memang nanti divonis pidana dan akan bersalah oleh majelis hakim, dia pun akan legowo menerima itu. Baik, gitu. jadi permintaan maafnya ini tulus tanpa syarat ya? Betul. Tidak seperti beberapa pihak seperti itu? Iya, ditulis lalu dengan syarat tertentu. Termasuk hari ini berkaca-kaca, ya ada yang menyebutkan menangis, Anda melihat ini seperti apa frame-nya? Ya, kalau saya melihat dari gestur dia juga menceritakan, saudara Eliezer ini tulus dan menceritakan sebenarnya. Jadi spontanitas menunjukkan rasa sedih, karena kalau orang mengalami sendiri apalagi berhubungan dengan nyawa gitu ya, tentu sebagai manusia rasa kemanusiaan dan manusiawi itu akan muncul, bahwa yang bersangkutan kan juga tidak
bukan orang asing korbannya itu yang ditembak secara langsung. Apalagi itu, terpaksa melakukan itu. Terpaksa melakukan itu, kenal baik juga, mungkin sebagai junior dengan saudara Joshua juga mungkin dianggap sebagai kakak asuh seperti dalam kepolisian gitu ya, sehingga kemudian rasa kemanusiaan dan psikologisnya pasti akan terguncang seperti itu dengan menceritakan fakta dan mengingat kembali apa yang terjadi pada saat itu yang sebenarnya di luar daripada kemampuan dan keinginan dia sebenarnya gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, kalau kita lihat bagaimana tadi komentar dari pakar kita terkait dengan tindakan statement Baradae yang banyak tadi menguntungkan seperti itu. Tentunya tren positif ini sangat menguntungkan Anda dan klien Anda. Apa langkah selanjutnya agar tadi beberapa tuduhan termasuk asumsi, termasuk tadi hal-hal yang hanya sifatnya satu saksi tidak cukup saksi, bukan saksi seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Iya Mas, dari awal kan saya sampaikan bahwa sempat disampaikan bahwa Richard Eliezer itu sendirian. Yes. Dia berdiri keterangan saksinya sendirian. Perlu kalau kita flashback lagi ya. Tetapi dalam persidangan ini kan muncul fakta-fakta baru ya, fakta-fakta yang disampaikan bahwa Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Contohnya saksi dari ajudan bernama Romer, kemudian saksi dari Sespri bernama Kompol Cuk menjelaskan senjata, kemudian saksi dari asisten rumah tangga juga menyampaikan bahwa isoman itu bukan di rumah Duren 3 tetapi di rumah Bangka. Ini kan sesuai dengan keterangan klien saya. Nah dalam proses ini kami mendampingi juga, kami sebagai penasihat hukum merasa lebih plong ya dalam melakukan pembelaan. Karena klien kami sudah menyampaikan semuanya gitu loh. Dia sudah nothing tulus menyampaikan, ini tidak ada hal yang kami hargai adalah sikap kooperatif dan sikap rasa bersalahnya dia yang disampaikan kepada keluarga korban dari proses penegakan hukum ini. Tetapi ada sisi kemanusiaan ya, perlu diingat bahwa ada yang meninggal dan ini juga pun mengganggu psikologi dari klien saya, mentalnya dia, sehingga dia harus menyampaikan permintaan maaf. Dan sekarang kan sudah publik sudah bisa melihat ya, Richard Eliezer semakin stabil ya. Nah ini yang merupakan faktor utama juga selain proses penegakan hukum. Kalau proses penegakan hukum kita serahkanlah kepada majelis hakim. Biarlah fakta-fakta persidangan ini yang akan menjadi acuan, akan menjadi keyakinan hakim dalam memutus. Dan juga buat jaksa penuntut umum menjadi acuan dalam melakukan penuntutan ya. Nah ini kami serahkan semuanya. Tetapi dalam hal ini kami perlu jelaskan, dari awal kan saya sudah sampaikan, saya tidak mau klien saya ini disudutkan, kemudian dikorbankan. Karena dari awal ini sudah disampaikan bahwa Richard Eliezer ini sendiri, Richard Eliezer sendiri. Nah saya sampaikan, kita akan buktikan di persidangan bahwa Tuhan itu nggak tidur. Nah dalam proses ini kan terbukti semuanya, Mas. Nah tadi juga yang menarik bahwa klien saya menyampaikan bahwa dia itu rasa takutnya sampai kalau dia bilang dia tidak berani menanyakan, membantahkan apa. Kalau dia bertanya atau dia menyampaikan ke orang lain, bisa saja dia yang ditembak. Ini kan fakta persidangan yang terungkap kan. Nah, itulah yang sebenarnya biarlah ini proses persidangan akan berjalan. Kemudian kami harapkan juga dari rekan-rekan juga pengacara bahwa biarlah proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, bahwa kita mengharapkan juga keadilan ya. Tentunya fakta-fakta persidangan ini nanti akan dinilai oleh majelis hakim. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Herman bahwa klien Anda mungkin tadi banyak disudutkan sedikit ya dengan beberapa pernyataan Baradae, termasuk bagaimana tentunya ide tadi untuk menabrakkan belum dielaborasi. Anda punya komunikasi terkait ada ide menabrak Joshua ketika perjalanan ke Jakarta terkait ini? Maaf Bang Herman, belum di-unmute, boleh di-unmute terlebih dahulu, boleh diulang. Bang Herman. Ya, audionya masih belum jelas Bang Herman. Oke, Bang Herman? Oke, Bang Herman boleh diulangi? Oke. Jadi apapun yang disampaikan saudara Richard, yang sebenarnya menurut saudara Ricky Rizal itu tidak benar.
tapi dia juga berpikir, kenapa kok Richard menyampaikan itu, tidak ada dukungan yang lain, tidak ada keterangan lain. Ya mungkin dipahamin aja, karena terlalu banyak beban psikologis dari bagaimanapun Richard adalah adik dia, adik dalam ajudan ya, jauh umurnya gitu. Jadi dia tidak, walaupun kaget gitu, tapi setelah dia menyampaikan, saya tidak ada Pak, nggak mungkin saya, dengan mana mungkin saya, seperti itulah kira-kira. Kaget, tapi RR sadar bahwa hal ini bisa membahayakan dirinya pastinya. Maksudnya? Maksudnya Ricky, jelas. Dia sebagai awam pasti bahaya. Kita jelaskan, menenangkan dia. Biar aja Pak, nggak ada dukungan saksi lain, tidak ada fakta lain ya. Apa? Toh juga mungkin Richard nggak paham atau apa ya. Jadi akhirnya dia tenang lagi gitu. Saya kira begitu. Begitu juga misalnya tadi Saudara Roni menyampaikan keterangan dari Romer yang menyatakan dia tidak pernah melakukan AT, kontak AT dengan ke Ricky. Sementara Ricky menyampaikan dalam beberapa persidangan di BAP juga menyatakan dia pada saat kejadian penembakan, dia setelah melihat Richard menembak, kemudian dia mendengar, menurut dia yang dia dengar kayak suara hati, karena dia pegang hati, dia pegang hati, dia berbalik arah ke belakang sehingga dia tidak melihat Sambo, yang menurut Richard kan Sambo setelah itu kan menembak. Pada saat itu yang diucapkan, saya nggak melihat karena hati saya itu. Nah, tetapi ternyata menurut Romer nggak ada. Nah sekarang fakta itu ya bisa jadi ternyata menurut si Richard pada saat kejadian itu Richard juga melihat si ini goncang, Richard juga tegang, goncang, ketakutan, apalagi saudara Ricky gitu. Jadi bisa saja apa yang dia dengar, apa yang dia ini sebenarnya tidak ada HT, tapi dalam pikirannya mungkin mati. Jadi dengan kata lain ya, Bang Herman, bisa saja asumsi seperti itu ya, pribadi. Karena tadi menarik bahwa satu saksi bukan saksi, asumsi tanpa bukti dukungan bukan fakta. Saya ke Bang Reza mungkin. Bang Reza, dengan kita tahu satu saksi bukan saksi, asumsi tidak bisa dijadikan alat bukti atau sesuatu yang kuat. Kalau dari Anda sendiri Bang Reza, melihat pengakuan Richard yang tentunya menyudutkan beberapa pihak, apakah memang perlu dielaborasi ataukah perlu ada banyak bukti pendukung? Misalnya ketika ide RR menabrakkan mobil ke Joshua, apakah harus dibuktikan lebih dalam? Karena ini juga nantinya berkaitan dengan hukuman terkait tentunya ujung dari final dari kasus ini. Semua terdakwa ini kan berhadapan dengan pasal yang sama, 340. Ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Sekali lagi, pastilah semua terdakwa, masing-masing terdakwa akan mencari jalan bagaimana agar mereka bisa lolos dari lubang jarum. Nah, agar bisa lolos dari lubang jarum itu, boleh jadi mereka akan mencoba memposisikan diri mereka pada satu dari 4 kemungkinan pelaku. Yang ingin saya katakan begini, dari sudut pandang psikologi forensik, ada 4 pelaku ini. itu bisa dipilah ke dalam 4 kategori. Betul. Apakah pelaku yang berhadapan-hadapan, berkonfrontasi langsung dengan korban? Apakah pelaku kategori dia tidak berhadapan, tidak berkonfrontasi, tapi dia yang mendesain alias merancang aksi kejahatan? Atau kategori ketiga, yaitu yang memfasilitasi, menyediakan lokasinya, menyediakan senjatanya, menyediakan jalur pelariannya, ataukah masuk kategori 4, yaitu yang tergolong sebagai obstruction of justice. Nah, Nah, hitung-hitungan di atas kertas, hukuman terberat tentu akan masuk pada pelaku kategori 2, yaitu yang merancang atau yang mendesain perbuatan jahat tersebut. Bawahnya adalah pelaku kategori pertama, yaitu yang berkonfrontasi langsung dengan korban tapi tidak punya rencana untuk menjalankan aksi tersebut. Dengan kata lain, sebatas menjadi eksekutor. Nah, yang pada kategori ketiga, kategori 4 tentu saya bayangkan sanksi pidananya akan lebih ringan lagi. Jadi dengan kata lain berlomba-lomba untuk tadi tidak berada di kategori 2 karena tahu itu hukuman yang sangat berat. Tapi lagi-lagi kita menjunjung tinggi kejujuran, yang kita minta adalah dibuka seterang-terangnya Bang Reza ya terkait kasus ini. Bang Reza, saya mungkin ke Bang Roni, ini segmen terakhir. Ada hal yang ingin Anda sampaikan, closing statement saja Bang Roni, singkat.
Iya, bahwa klien saya juga menyampaikan bahwa tidak, selain peristiwa Magelang, ada peristiwa di awal bulan Juni, akhir bulan Mei itu peristiwa di Rumah Bantan. Ini kan sebenarnya fakta baru ya, yang menjelaskan bahwa ada bernama Koel Ben, kemudian ada perempuan yang keluar menangis. Ya, ini yang kita dengar hari ini. Ini ada fakta baru yang disampaikan oleh klien saya. Jadi walaupun memang di dakwaan tidak berbicara soal Magelang, tetapi karena klien saya sebagai, kembali lagi sebagai justice collaborator punya kewajiban untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuka kasus ini menjadi terang, itu yang dia disampaikan kan. Nah, ini sebenarnya kan fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan ini menjadi acuan, dan kita harapkan bahwa jaksa juga akan menggali lebih dalam lagi. Nah, dalam kasus ini ada juga saksi yang tidak hadir ya. Pertama itu adalah asisten rumah tangga yang bernama Agus. Itu yang memanggil saudara Richard Eliezer dari toilet. Ketika dia keluar toilet masuk mobil itu hilang loh. Kemudian ada dua saksi asisten rumah tangga sampai sekarang tidak hadir. Kemudian ada saksi dari CCTV tidak hadir. Ini kan banyak misteri ini. Baik, Bang Roni. Tapi ya, kita yakin bahwa proses penegakan hukum ini akan berjalan baik ya. Saya ke Bang Herman langsung saja, Bang Herman. Waktu Anda, closing statement. Hari ini ya sangat menarik ya. Jadi pembicaraan keterangan dari saudara Richard gitu ya. Tapi namun demikian seperti yang saya sudah sampaikan, walaupun terkaget-kaget juga saudara Ricky. Tapi setelah kita memberikan penjelasan, dia bisa memahami. Pada akhirnya dia merasakan siapa sih, apa yang fakta yang semakin terbuka itu adalah mereka adalah korban dari Sambo. Itu korban skenario ya. Bang Herman. Bang Septa terakhir silakan singkat saja. Ya, pertama adalah jantung daripada proses penegakan hukum pidana itu ada pada pembuktian gitu loh. Ya. Dalam hal ini pembuktian di persidangan, di mana persidangan adalah tempat memisahkan antara orang tidak bersalah dengan orang bersalah. Kemudian pembuktian kesalahan seorang di persidangan itu sangat ditentukan oleh alat bukti. Ya. 184 mengatakan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Tentu keterangan saksi yang ditampilkan di persidangan dari minggu ke minggu, dari hari ke hari itu akan semakin membuka fakta-fakta daripada peristiwa pembunuhan terhadap saudara Joshua ini. Sehingga kemudian perkara ini, kasusnya akan terang benderang dan kemudian akan benar-benar menempatkan seseorang yang dijadikan terdakwa dan terdakwa tersebut memberikan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa itu memang salah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut gitu. Nanti kita nantikan fakta persidangan ini gitu. Menarik Bang Septa sedikit aja, Bang. Hukuman kalau kita lihat Jessica sebelumnya ya pasti di bawah 20. Dengan kata lain kalau kita lihat juga jalannya kasus ini, Sambo akan di bawah 18? Ya, kalau saya kalau di bawah 8, memang tadi dikatakan kasus Jessica ya, itu 18 tahun. Ya. Kasus Antasari Azhar juga 18 tahun. Jessica bahkan dakwanya tunggal 40 gitu ya. Tapi diponis 18 tahun. Nah, tapi trennya seperti itu. Sehingga kemudian saya analisanya ada keyakinan ini pun akan 18 tahun atas tidak-tidaknya di bawah dari 20 tahun lah seperti itu. Tapi sekali lagi putusan-putusan tersebut atau jurisprudensi itu tidaklah kemudian plus mungkin sesuatu yang harus diikuti oleh hakim berikutnya. Kooperatif, gitu. Tadi berjasa untuk negara. Betul. Bisa less than 18? Ya, bisa. Karena bagaimanapun juga hakim itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan perkara wajib mempertimbangkan hal yang benar. Terima kasih. Bang Reza juga terima kasih. Bang Roni, Bang Herman atas waktu sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Sehat-sehat untuk kita semua.